Baik, kami di sini akan menjelaskan tentang laporan tugas besar sistem akuntansi perusahaan dagang pada Glosir Sabar Subur. Di Glosir Sabar Subur ini terdiri dari 6 sistem akuntansi. Untuk sistem akuntansi yang pertama itu, ada sistem akuntansi penjualan offline. Yang pertama ini, di sini ada sistem akuntansi penjualan offline. Yang pertama itu dimulai dari pembeli yang datang ke toko dan dilayani oleh admin. Lalu, admin akan menanyakan ketersediaan stok ke bagian pengepakan. Bagian pengepakan akan memeriksa stok dan mengonfirmasi kembali ke admin. Kemudian, admin akan menerima konfirmasi dari bagian pengepakan dan menginput pesanan ke dalam aplikasi kasir dan mencetak nota 2 rangkap. Nota pertama diberikan kepada pemilik dan nota 2 diberikan kepada bagian pengepakan. Bagian pengepakan akan mengumpulkan barang, mengemas barang, dan menyerahkan barang beserta nota 2 ke pembeli. Setelah nota 2 diberikan kepada pembeli, pemilik akan menawarkan opsi pengiriman barang apakah diantar atau dibawa sendiri. Kalau misalnya diantar, nota 2 beserta barang akan diserahkan ke bagian pengiriman dan bagian pengiriman akan mengantarkan barang beserta nota 2 kepada pembeli. Kalau misalnya dibawa sendiri, ya udah dibawa sendiri aja. Mau diantar ataupun dibawa sendiri, pemilik juga akan menawarkan opsi metode pembayaran, yaitu antara tunai atau transfer. Kalau misalnya tunai, pemilik akan menerima uang dan menyimpannya di laci. Kalau transfer, pemilik akan ngecek m-banking dan melihat bukti transfer. Baik tunai maupun transfer, pemilik akan mencatatnya di buku tulis dan mengarsipkan nota satu secara permanen. Untuk sistem akuntansi penjualan offline selesai. Lalu untuk redesainnya, dimulai dari pembeli yang datang ke toko dan dilayani oleh admin. Kemudian admin akan menanyakan stok ke bagian pengepakan. Lalu bagian pengepakan akan memeriksa stok dan mengonfirmasi kembali ke admin. Setelah admin menerima konfirmasi dari bagian pengepakan, admin akan menginput pesanan ke dalam kasir dan mencetak nota 2 rangkap. Nota pertama diserahkan ke bagian pemilik, lalu nota 2 diberikan ke bagian pengepakan. Bagian pengepakan akan mengumpulkan barang, mengemas, dan menyerahkan barang beserta nota 2 ke pembeli. Kemudian, pemilik akan menawarkan opsi apakah barang akan dibawa sendiri atau diantar. Jika diantar, barang dan nota 2 akan diserahkan ke bagian pengiriman dan bagian pemasukan ke lalu mendokumentasikan bahwa pengiriman telah selesai. Kalau misalnya dibawa sendiri, ya udah barangnya dibawa sendiri saja. Lalu pemilik juga selanjutnya akan menawarkan opsi pembayaran, apakah tunai atau transfer. Kalau misalnya tunai, pemilik akan menerima uang dan menyimpannya di laci. Kalau misalnya ditransfer, pemilik akan mengecek m-banking dan akan melihat bukti transfer. Kemudian nota satu akan diserahkan ke admin untuk dilakukan pencatatan di Excel ke dalam jurnal penerimaan kas. Setelah melakukan pencatatan, nota satu akan diserahkan kembali ke pemilik untuk diarsipkan secara permanen. Sistem desain selesai. Saya akan mempresentasikan sistem akuntansi penjualan online. Untuk sistem akuntansi penjualan online dimulai dengan pembeli melakukan um, pembelian melalui dua aplikasi yaitu iORSC dan aplikasi WhatsApp. Jika pembeli melakukan di aplikasi iORSC, maka pembeli harus login, sedangkan jika membeli di aplikasi WhatsApp, maka pembeli akan mengisi format pesanan. Lalu admin akan menerima pesanan masuk, membuat nota di aplikasi dan mencetak nota jual menjadi 2 rangkap. Rangkap pertama akan diberikan kepada pemilik dan diarsipkan permanen. Untuk rangkap kedua akan diberikan ke bagian pengepakan untuk mengumpulkan barang. Setelah itu bagian pengepakan akan mempacking barang. Nota 2 berserta barang akan diberikan kepada bagian pengiriman. Bagian pengiriman akan mengantarkan barang sesuai dengan alamat pembeli. Lalu pengiriman akan memberikan paket beserta nota. Bagian pengiriman juga akan melakukan dokumentasi pembeli. Lalu bagian pengiriman akan mengirimkan bukti dokumentasi kepada pemilik. Lalu pemilik akan mengecek m-banking, mengecek transaksi, lalu mencatat laporan penjualan di dalam buku tulis secara manual. Maka sistem akuntansi penjualan online selesai.
Untuk redesign sistem akuntansi penjualan online dimulai dengan pembeli melakukan pembelian di aplikasi ORSC dan di aplikasi WhatsApp. Jika pembeli akan melakukan pembelian di aplikasi ORSC, maka pembeli harus login terlebih dahulu. Jika pembeli melakukan pembelian di aplikasi WhatsApp, maka pembeli akan mengisi format pesanan. Admin akan segera menerima pesanan masuk dari pembeli. Jika sudah menerima pesanan masuk, maka admin akan membuat nota penjualan di dalam aplikasi kasir dan mencetaknya menjadi 2 rangkap. Untuk rangkap yang pertama akan diberikan kepada bagian pengepakan dan rangkap 2 akan diberikan kepada pemilik. Untuk rangkap yang pertama diberikan kepada bagian pengepakan untuk mengumpulkan barang, untuk mempacking barang, dan barang beserta nota jual akan diberikan kepada bagian pengiriman. Lalu nota jual beserta barang akan diberikan kepada bagian pengiriman. Bagian pengiriman akan mengantarkan paket sesuai dengan alamat pembeli. Jika sudah sampai di alamat tujuan, maka bagian pengiriman akan memberikan paket beserta nota. Bagian pengiriman juga akan mendokumentasikan pembayaran dan bukti transaksi pembayaran akan diberikan kepada pemilik. Pemilik akan mengecek m-banking dan mengecek transaksi dan memberikan bukti transaksi tersebut kepada admin. Maka admin akan menerima bukti transaksi dan melakukan pencatatan di dalam Excel, lalu membuatnya maka redesign sistem akuntansi penjualan online selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem akuntansi pembelian. Mulai dari bagian pengepakan, mencatat stok barang di buku tulis. Lalu buku tulis diserahkan ke pemilik, lalu pemilik akan menghubungi supplier untuk memesan barang. Supplier akan datang untuk mencatat barang yang akan dipesan, lalu keesokan harinya supplier akan datang untuk memberikan barang beserta nota. Pemilik akan menerima barang beserta nota, lalu melakukan pembayaran secara transfer dan mencatat pengeluaran di buku tulis. Nota beli akan diarsipkan secara permanen oleh pemilik. Lalu barang akan diserahkan ke bagian pengepakan. Bagian pengepakan akan menerima barang, menyimpan barang ke gudang, dan melakukan pengecekan barang, lalu sistem akuntansi pembelian selesai. Selanjutnya, redesign sistem akuntansi pembelian. Dimulai dari bagian pengepakan, mengecek stok barang, menandai barang yang habis, dan membuat DDB rangkap 2. DDB akan diberikan ke pemilik, lalu pemilik akan menghubungi supplier. Supplier akan datang dan pemilik akan menyerahkan DDB 2 ke supplier. Setelah itu, supplier akan datang kembali untuk memberikan barang beserta nota. Lalu pemilik akan melakukan pembayaran secara transfer. DDB 1 akan diarsipkan secara permanen oleh pemilik, lalu barang akan diserahkan ke bagian pengepakan. Bagian pengepakan menerima barang, menyimpan barang ke gudang, dan melakukan pengecekan barang. Untuk nota beli 1 akan diberikan ke admin. Admin akan melakukan di Excel ke dalam jurnal pengeluaran kas. Lalu nota beli akan diserahkan kembali ke pemilik untuk diberikan secara permanen. Pemilik akan menentukan harga jual, membuat daftar harga di APK kasir, lalu selesai. Selanjutnya adalah sistem akuntansi retur pembelian. Sistem akuntansi retur pembelian dimulai dari bagian pengepakan yang melakukan pengecekan barang, mengumpulkan barang yang rusak, kemudian mendokumentasikan barang yang rusak bentuk foto. Dokumentasi barang rusak tersebut kemudian dikirimkan kepada pemilik, di mana pemilik kemudian menghubungi supplier, lalu mengirim dokumentasi barang yang rusak tersebut kepada supplier. Pada saat pemesanan barang kembali, ketika supplier datang ke toko, bagian pengepakan akan menyerahkan barang yang rusak kepada supplier. Di saat bersamaan, bagian pengepakan juga akan menerima barang baru dari supplier. Lalu barang baru tersebut kemudian disimpan ke gudang dan selesai. Selanjutnya adalah redesign sistem akuntansi retur pembelian. Redesign sistem akuntansi retur pembelian dimulai dari bagian pengepakan yang melakukan pengecekan barang, mengumpulkan barang yang rusak, mendokumentasikan barang rusak dalam bentuk foto. Dokumentasi barang rusak tersebut kemudian diserahkan ke bagian
di mana pemilik akan menghubungi pemilik akan mengeluarkan nota beli dan mendokumentasikan nota pembelian. Dokumentasi nota pembelian beserta dokumentasi barang rusak kemudian dikirimkan kepada supplier. Pemilik juga membuat nota retur beli yang terdiri dari 2 rangkap, di mana rangkap pertama akan diserahkan ke bagian pengepakan dan rangkap kedua akan diserahkan kepada admin. Nota retur rangkap pertama itu diterima oleh bagian pengepakan dan bersamaan dengan barang rusak diserahkan kepada supplier. Kemudian, bagian pengepakan akan menerima barang yang baru dan menyimpan barang yang baru ke dalam. Sedangkan, nota retur rangkap kedua itu diserahkan kepada admin untuk melakukan pencatatan melalui Excel ke dalam jurnal umum. Nota retur 2 kemudian dikembalikan kepada pemilik untuk diarsipkan bersama dengan nota beli yang sudah keluarkan sebelumnya. Dan redesign sistem akuntansi retur pembelian selesai. Saya akan menjelaskan sistem akuntansi penggajian yang dimana dimulai oleh admin melakukan absensi secara manual di dalam buku tulis. Lalu buku tulis tersebut akan diberikan kepada pemilik. Lalu pemilik akan menerima buku tulis dan mengecek absensi. Lalu akan menentukan besaran gaji. Lalu melakukan pembayaran ke pegawai secara tunai. Setelah itu, pemilik akan melakukan pencatatan di dalam Excel dengan membuat laporan laporan pembayaran gaji. Untuk sistem akuntansi penggajian selesai. Selanjutnya untuk redesign sistem akuntansi penggajian dimulai dengan admin mencatat absensi secara manual di dalam buku tulis, membuat LDHK di dalam Excel, lalu LDHK akan diberikan kepada pemilik, maka pemilik akan mengecek LDHK, menghitung besaran gaji, membuat daftar gaji di dalam Excel. Setelah itu, pemilik akan melakukan pembayaran ke pegawai secara tunai. Lalu pemilik akan membuat juga slip gaji menjadi 2 rangkap. Rangkap yang kedua akan diberikan kepada pegawai dan rangkap yang pertama akan diberikan kepada admin. Setelah diberikan kepada admin akan melakukan pencatatan di dalam Excel dalam bentuk jurnal umum. Lalu slip gaji yang pertama akan diberikan kepada pemilik untuk diarsipkan. Redesign sistem akuntansi penggajian selesai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem akuntansi pengeluaran kas. Dimulai dari bagian pengiriman, mengajukan permintaan kebutuhan ke pemilik. Pemilik akan menerima permintaan kebutuhan, menyetujui permintaan kebutuhan, dan melakukan pencatatan di buku tulis. Lalu, pemilik akan memberikan sejumlah uang tunai ke bagian pengiriman. Akan menerima sejumlah pembayaran lalu redesign sistem akuntansi pengeluaran kas. Dimulai dari bagian pengiriman mengajukan permintaan kebutuhan ke pemilik. Pemilik akan menerima permintaan kebutuhan, menyetujui permintaan kebutuhan, dan membuat bukti kas keluar. Setelah itu, pemilik akan memberikan uang tunai kepada bagian pengiriman, lalu bagian pengiriman akan menerima sejumlah uang, membeli bensin, melakukan pembayaran, dan menerima struk pembayaran. Setelah itu, struk pembayaran akan diberikan ke admin. Lalu admin dari pemilik. Setelah itu, admin akan membandingkan dan melakukan pencatatan di Excel ke dalam jurnal pengeluaran kas. Lalu, struk bayar dan BKK akan diberikan ke pemilik untuk diarsipkan secara permanen, lalu redesign sistem akuntansi pengeluaran kas selesai.